Asal saya dari Bekasi ya. Nah, berikut testimoni saya langsung saja Bapak Ibu. Saya mengalami asam lambung di tahun 2017. Waktu itu saya diserang di bagian kepala. Dan kepala saya sakit dan terasa sangat tidak enak dan berat seperti diikat-ikat setiap hari. Saya tidak tahu itu asam lambung atau bukan. Saya ngobatinya cuman saya mau cek ke dokter asam lambung ini apa karena kolesterol. Karena saya juga punya kolesterol waktu itu ya. Habis dari Kalimantan saya juga konsumsi banyak kayak udang atau apa, jadi mungkin kolesterol saya pikir saya. Setelah saya biarin 1-2 minggu kok masih berat ini. Saya lalu mencoba untuk mengecek ke dokter terdekat di klinik saya di Bekasi juga. Saya coba cek dan dokter cuman kasih obat untuk penurun kolesterol dan tidak ada dikasih asam lambung. Dan semakin saya konsumsi kok tidak ada perubahan sama sekali. Setiap hari saya juga merasa tidak enak. Malah saya tidak bisa tidur. Kaki tangan saya dingin sekali. Saya pikir ini apa ya? Saya coba, kepala masih sakit. Wah, jangan-jangan ini pikir saya tumor atau apa ini ya. Jadi saya beranikan diri untuk mengecek ke dokter saraf pada saat itu. Saya pergi ke dokter saraf. Saya bilang begini. Oh itu kamu tidak apa-apa. Coba kamu minum obat ini katanya. Tapi dok saya mau coba ngecek ada apa di kepala saya bilang gitu. Oh, kamu nggak usah ronsen, kamu nggak ada apa-apa, udah minum obat ini aja. Lalu saya pikir, dok, enggak, saya mau cek lah. Akhirnya saya ronsen, waktu itu ternyata hasilnya juga tidak ada apa-apa di kepala saya. Ya puji Tuhan. Lalu saya dikasih obat, saya nggak tahu obat apa. Ini diresepin, kamu bawa pulang ya, kamu minum. Lalu saya minum, saya bawa pulang. Saya orang ini agak pengen tahu gitu loh, apa sih obat ini? Di dalamnya kandungannya apa? Saya coba, saya iseng-iseng, saya buka. Lah, ini obat penenang ini. Setelah itu saya nggak berani konsumsi. Karena ada obat penenangnya. Saya takut ini ketergantungan. Akhirnya saya 3 hari saya balik lagi ke dokter itu, dokter saraf. Dok, ini nggak ada perubahan. Lah, yang udah saya kasih obat itu gimana? Kamu minum nggak? Cuman minum 1, dok. Karena saya merasa nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Lalu dokternya bilang, aduh gimana mau sembuh? Saya kasih obat ini buat diminum, bukan buat di searching, bukan di Google katanya gitu. Akhirnya saya bilang saya takut ini obatnya karena ada penenang. Saya nggak mau deh. Oke, kata dokter itu, gini deh. Saya juga nggak mau ngomong banyak. Ini aja, kamu minum apa enggak terserah kamu. Yang tahu kamu sendiri. Lalu saya mencoba tenangkan diri. Waktu itu dia bilang, sekarang saya ngomong begini, kamu oke, tapi 2-3 jam lagi kamu akan merasa tidak enak, kata dokter itu. Saya mencoba untuk menenangkan diri. Saat itu obat-obatnya saya minum itu saya kembalikan. Saya nggak minum, kata dokter, udah ini aja Bapak banyak sembahyang. Terus Bapak pikir sekarang mati ya mati, hidup ya hidup. Dokter itu sudah angkat tangan. Jadi jawabannya sudah menunjukkan bahwa dokter itu sudah angkat tangan untuk penyakit saya ini. Padahal dicek tidak ada apa-apa. Jadi saya mencoba, udahlah saya pulang. Karena saya sudah tidak mendapatkan hasilnya, saya pulang. Tiap malam, tiap hari saya nggak bisa tidur, saya lewatin begitu saja. Tangan dingin, dada ini sesak. Ini kenapa sih ya? Kenapa ini saya mencoba? Lalu saya mencoba searching obat apa, saya coba konsumsi tradisional, semua sudah saya coba. Saya juga pernah coba vitamin ini dari pengalaman ini. Saya juga pernah kasih ke tim Pegasus kita, Bapak Giri Chang, saya kasih untuk vitamin B kompleks itu, wah makin parah itu. Jadi ternyata waktu itu dia minum asamnya malah naik. Saya juga nggak tahu. Saya berjalan dengan waktu, udah saya tinggalin semuanya. Sampailah di tahun 2002, di Februari ini saya merasakan sesak yang benar-benar. Jadi saya merasakan sesak di dada saya.
saya merasakan nggak enak. Apalagi pas zamannya pas awal COVID itu, corona. Saya mau ngecek ke dokter, saya takut dibilang COVID. Pas, aduh gimana ini? Akhirnya saya mencoba beranikan diri untuk mengecek di dokter langganan saya di klinik juga. Lalu dikasih obat, antibiotik, saya minum, saya coba konsumsi, tapi tidak ada perubahan. Tetap ada di dada ini sesak. Lalu saya pergi ke dokternya bilang, ayo sekarang coba kita ronsen paru-parunya. Setelah di ronsen, apa yang saya khawatirkan benar, ada plek di paru-paru saya. Tapi saya bilang, dok saya nggak batuk loh dok, saya nggak gini, cuman saya nggak enak di tenggorokan sama di dada aja. Ya Pak, karena ini dari membuktikan ada plek. Lalu saya dikasih obat plek pada saat itu, ya berupa buat terapi 6 bulan. Nah, dari situ saya coba konsumsi, tapi ternyata obat plek paru itu sangat keras, sampai di lambung saya yang kena. Lagi lambung saya asam lambung, bukan di asam lambung, tapi tukak lambung saya sakit, sampai nyesek ke dada. Sampai akhirnya saya konsumsi setiap hari, saya merasakan hidup ini berarti, tidak berarti sama sekali. Saya merasakan, udah punya duit, udah punya uang segala-galanya, sama sekali tidak ada faedahnya buat saya. Apa yang telah saya capai, apa yang saya telah ada gini, bagi saya tidak ada apa-apanya lagi. Lalu saya setiap malam tidak bisa tidur, terus memikirkan sakit saya, tidak sembuh-sembuh. Saya mencoba di awal itu, saya mencoba untuk menenangkan diri, tetapi tidak bisa juga, karena karena untuk asam lambung ini sudah naik ke atas. Mungkin yang teman-teman yang pernah, Bapak Ibu yang pernah merasakan asam lambung juga pernah merasakan begitu, sampai cekik di leher, dada sakit gitu. Akhirnya malamnya saya tidur, itu malam yang benar-benar yang membuat saya rasa udah mau ya matilah sekarang gitu loh. Apalagi ditambah lagi pas itu almarhum suaminya BCL itu kan, saya dengar, waduh meninggal juga masih muda gitu loh kan. Ya, ditambah lagi kita begini gitu loh, sama kasusnya gitu loh, ke asam lambung juga. Akhirnya malamnya saya merasa benar-benar tidak bisa saya lewati. Saya bilang ke istri, yang anak-anak sudah saya peluk, cuman kamu saja yang belum saya peluk. Kalau ada apa-apa, kamu lihat di handphone saya ada catatan, saya bilang. Apapun yang terjadi jangan menyalahkan Tuhan. Ini semuanya sudah campur tangan Tuhan, sudah kehendak Tuhan lah, saya bilang. Akhirnya dia bilang, kamu ini apa-apaan sih gitu. Jangan ngomong begitu gitu. Masih bercanda. Tetapi di luarnya dia menangis. Dia sedih, dia cerita ke sana sini. Akhirnya pas nggak lama, beberapa hari dia istri saya telepon ke tim Pako kita, Pak Susanto waktu itu ya. Telepon untuk menanyakan tentang mic untuk dijual. Kami jual juga di toko handphone, ada menjual aksesoris. Jadi waktu itu kita menanyakan mic untuk YouTuber gitu. Kata Pak Santo ada, untuk panjang lebar kita cerita-cerita. Beliau menanyakan gimana kabar suami gitu. Itu dia panggil Ajan ya, gimana kondisi Ajan. Itu kami video call dan dia melihat kondisi saya itu waktu itu kok beda gitu loh. Wajah saya juga, beliau kaget bahwa saya itu udah agak kurus, dan muka yang kurang tidur gimana pun pokoknya nggak ada sukacita lah, nggak ada semangat gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian tim Elit Pegasus kita, Pak Giri Chang, dan tim Elit Pako kita, Pak Santo, datang menjenguk saya. Mereka sih tidak ngomong apa-apa, tapi pada saat itu menjenguk saya untuk cobalah terapi ini untuk butir presentasi produk ini. Saya juga masalah asam lambung, kenapa nggak coba saja? Tapi setelah saya mendengar harganya, ya seperti ya rata-rata saya mendengar harganya ini, lumayan mahal. Saya kaget juga ini, saya kaget. Kami berunding, malamnya saya berunding dengan istri gimana. Saya bilang, saya udah konsumsi banyak obat ini. Saya udah cari pengobatan di mana-mana, tidak ada hasilnya. Dan biaya yang saya keluarkan juga udah lumayan besar, maksudnya.
kenapa tidak kita coba produk ini? Saya akhirnya ya udah. Bagi saya produk ini, kita yang sakit mau berapa ratus juta, mau berapa M, kalau kita sanggup itu sudah tidak mahal, karena nyawa kita lebih penting gitu loh. Kesehatan itu benar-benar penting. Bagi saya waktu itu saya melihat harga itu sudah ini, yang penting saya sembuh, saya mau coba. Akhirnya saya coba, saya jalanin terapinya, ya saya awal-awal dipandu untuk minum, akhirnya sekitar 2 hari lah, pas hari Minggu itu beliau datang lagi membawa, saya bilang oke, saya mau coba. Mereka membawa produknya dan saya coba minum, saya dipandu. Awalnya saya minum 2 pagi 2 sore, dan setelah itu saya merasakan detoknya, yaitu waktu itu saya merasakan detoknya yang agak kerasa itu badan sakit, pegel-pegel, di mana-mana pegel-pegel sakit, dan ditambah lagi pengen tidur. Itu detok yang saya alami pada saat itu. Akhirnya setelah 2 minggu saya minum, saya merasakan detok itu sudah mulai nggak ada. Saya tingkatkan lagi menjadi 4 pagi dan 4 sore waktu itu. Saya tingkatkan lagi sambil saya mengkonsumsi obat dari dokter, yaitu obat dokter itu berupa paru-paru itu, obat TB itu saya konsumsi. Sambil saya konsumsi, saya terapi ini, pagi-pagi saya bangun, saya minum putir, siangnya saya minum obat flek, sorenya saya minum putir lagi, sampai saya merasakan ada kebaikan, udah sehat gitu. Saya coba pelan-pelan meninggalkan obat lambung saya. Untuk terapi untuk flek paru ini saya terus rutinin sana sampai 6 bulan. Tetapi untuk terapi putir ini saya terus untuk supaya menjaga daya tahan tubuh saya. Karena jujur kalau yang pernah mengalami, untuk obat flek paru itu membuat badan kita tambah lemah. Itu seperti orang bilang itu untuk kanker apa itu? Kemoterapi, sejenis kayak gitu. Jadi akan membuat badan itu sangat tidak enak. Yang pernah mengkonsumsi obat itu ya. Dengan putir saya merasakan ada kekuatan, lebih sehat, dan di lambung saya juga bisa menerima obat dari dokter itu, flek paru itu. Karena flek paru itu jujur itu serangnya ke lambung. Yang pernah merasakan itu di lambung, itu sakit di lambung. Pelan-pelan saya melepaskan asam lambung, obat lambung itu, dan saya coba makan pedas dikit-dikit, coba kopi. Setelah itu saya coba lepas obat-obat semuanya, saya coba pelan-pelan. Untuk bulan kemarin saya coba, karena udah habis pengobatan untuk flek paru, saya cek saya ronsen lagi. Ya puji Tuhan, ya saya dinyatakan sembuh dan saya lepas obat flek parunya. Ya kita pantas berikan 2 jempol buat PT Riway dan teman-teman kita yang sudah memberikan support, yang memberikan produk ini kepada saya. Mari kita jaga kesehatan kita, Bapak Ibu, jangan tunggu kita sakit, baru kita mencoba pengobatan sana sini, ya. Kita mencoba mencari obat yang tepat buat kita. Kita sehat, kita bisa mencari uang. Tetapi kita mencari uang kalau kita tidak sehat, uang itu kita pakai untuk pengobatan kita, jadi sia-sia, seperti yang sudah saya alami. Benar, kalau kita ada uang tapi tidak sehat, itu hidup itu kayaknya, waduh, nggak nikmat gitu loh. Tapi kalau kita punya uang, sehat apalagi. Gitu. Kalau kita sehat, kita bisa mencari uang, ya kan? Jadi intinya itu kita harus tetap cari yang terbaik, produk bisa kita coba, yang sudah saya rasakan di Putir ini, yaitu di PT Riway ini yang telah menyediakan suplemen Putir ini kepada saya, yang saya alami saat ini, saya sudah sehat. Saya bisa menceritakan kepada saudara saya, kepada teman saya, ya ini produknya bagus, coba kamu minum ini. Jadi banyak juga saudara-saudara saya, adik-adik saya yang lambung sembuh, di Lampung, di mana saya juga coba ini produknya. Ternyata mereka sembuh. Ya, puji Tuhan. Karena melalui inilah saya memberanikan diri untuk testimoni karena saya sudah sehat. Tapi kalau saya tidak sehat, saya tidak berani karena itu membohongi. Ya, saya sudah sehat. Jadi
butir itu saya pakai untuk kesehatan saya. Jadi jangan ragu ya. Jangan ragu. Demikian testimoni saya malam ini. Jika ada kata yang salah dan tidak